Sekali peristiwa, para pungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ada yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kembali pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan mari kita makan dan bersuka-cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mereka mulai bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dari dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikku telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak itu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia, tetapi dia menjawab kepada bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepada aku pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia." Kata bapaknya kepadanya, "Anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikku. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda